Aurora adalah salah satu fenomena paling spektakuler yang terjadi di langit, terutama di wilayah kutub utara dan selatan. Ada dua jenis aurora, yaitu aurora borealis yang terjadi di belahan bumi utara dan aurora australis di belahan bumi selatan. Bagaimana aurora terjadi? Aurora terjadi akibat interaksi antara partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari disebut angin matahari dengan medan magnet bumi dan molekul di atmosfer bumi. Berikut adalah proses terjadinya aurora secara singkat. Angin matahari melepaskan aliran partikel bermuatan, terutama proton dan elektron, keluar angkasa dalam bentuk angin matahari. Partikel ini mengalir menuju bumi. Interaksi dengan medan magnet bumi ketika partikel dari angin matahari mencapai bumi. Mereka akan bertemu dengan magnetosfer bumi, lapisan medan magnet yang melindungi bumi dari radiasi matahari. Medan magnet ini memaksa partikel bergerak menuju kutub utara dan selatan, di mana medan magnet lebih lemah. Eksitasi molekul di atmosfer di dekat kutub, partikel bermuatan bertabrakan dengan molekul gas di atmosfer bumi, terutama oksigen dan nitrogen. Saat bertabrakan, energi dari tabrakan ini membuat molekul gas tersebut berada dalam kondisi tereksitasi, atau dengan kata lain, mereka menyerap energi cahaya emisi setelah molekul gas kembali ke kondisi stabil. Mereka melepaskan energi dalam bentuk cahaya. Cahaya ini adalah yang kita lihat sebagai aurora, dengan warna-warna yang berbeda tergantung pada jenis gas dan ketinggian atmosfer. Warna aurora bervariasi tergantung pada gas yang terlibat dan ketinggian terjadinya tabrakan. Beberapa warna yang umum muncul adalah hijau. Warna yang paling umum terjadi dihasilkan dari atom oksigen pada ketinggian sekitar 100–300 kamu. Merah. Warna merah terjadi pada ketinggian yang lebih tinggi, sekitar 300 km atau lebih, juga akibat atom oksigen. Ungu, biru, dan pink. Warna-warna ini dihasilkan dari nitrogen. Warna biru biasanya muncul pada ketinggian yang lebih rendah. Tempat dan waktu terbaik untuk melihat aurora. Aurora paling mudah terlihat di dekat kutub utara dan selatan, terutama di negara-negara seperti Norwegia, Islandia, Kanada, Alaska, dan Rusia di utara aurora borealis, serta Antartika dan bagian selatan, Selandia Baru dan Australia di selatan aurora australis. Waktu terbaik untuk melihat aurora adalah pada malam hari di musim dingin, ketika langit gelap dan lebih sedikit cahaya matahari yang dapat mengganggu pemandangan. Pengaruh aurora pada teknologi. Aurora tidak hanya fenomena yang indah, tetapi juga bisa memengaruhi teknologi. Partikel bermuatan yang terlibat dalam aurora dapat mengganggu sinyal satelit, komunikasi radio, dan bahkan mengganggu sistem navigasi pesawat. Oleh karena itu, badai matahari yang kuat, yang dapat memperkuat aurora, biasanya dipantau secara hati-hati oleh para ilmuwan. Aurora menjadi simbol keindahan alam. Hubungan antara bumi dan matahari. Aurora, atau dikenal sebagai cahaya utara aurora borealis dan cahaya selatan aurora australis, adalah fenomena alam yang mempesona dan penuh misteri. Cerita ini bermula dari kisah seorang penjelajah muda bernama Arya, yang sejak kecil selalu terpesona oleh cerita tentang cahaya aurora yang menari di langit malam. Arya adalah seorang gadis dari desa kecil di Norwegia. Kakeknya sering menceritakan tentang aurora sebagai tarian para roh di langit. Menurut legenda keluarganya, aurora adalah isyarat dari leluhur mereka, memberikan berkat dan pengingat bahwa mereka selalu bersama. Setiap kali aurora muncul, langit akan berubah menjadi kanvas penuh warna hijau, ungu, merah muda, dan kuning, membuat siapapun yang melihatnya merasa kecil dan kagum. Pada suatu malam musim dingin, Arya memutuskan untuk berpetualang lebih jauh ke utara, mengikuti jejak para penjelajah masa lalu yang mengejar keindahan aurora. Berbekal keberanian dan peta kuno yang diwariskan oleh kakeknya, dia memulai perjalanan melintasi pegunungan bersalju. Udara dingin menusuk tulang, tetapi tekadnya lebih kuat. Setelah berhari-hari berjuang melawan alam liar, akhirnya Arya tiba di puncak bukit yang sangat terpencil.
Malam itu, dia membangun api unggun kecil dan menatap langit, berharap bisa melihat kilauan aurora yang legendaris. Namun, langit tetap gelap tanpa tanda-tanda cahaya yang diharapkannya. Rasa kecewa mulai menyelinap, tetapi Arya tetap bersabar dan memejamkan matanya sejenak. Tiba-tiba, sebuah cahaya lembut membangunkannya. Ketika dia membuka matanya, langit mulai dipenuhi dengan warna-warna cerah yang melintasi cakrawala. Aurora akhirnya muncul, namun ada sesuatu yang berbeda. Di tengah tarian cahaya itu, Arya merasa seolah-olah melihat bayangan samar yang berbentuk seperti sosok manusia. Suara angin berbisik lembut, hampir seperti panggilan dari leluhurnya. Ini adalah tanda mereka, gumamnya. Tersenyum, Arya merasakan kedamaian yang dalam, bukan hanya karena kecantikan aurora, tetapi juga karena perasaan bahwa dia tidak sendirian di dunia ini. Leluhurnya, seperti yang diceritakan kakaknya, memang selalu ada bersamanya. Sejak malam itu, Arya membawa pulang pelajaran penting. Aurora bukan sekadar fenomena alam, melainkan simbol hubungan antara manusia, alam, dan warisan leluhur.